Lagi bermacet-macet ria di jalanan Perth, teman-teman. Ya, ini punya driving experience di Perth. Ya, nemenin saya jalan ya. Ada sekitar 9 kilo lagi perjalanan menuju ke rumah yang kita sewa. Oke. Ini saya bawa mobil Ford Everest keluaran terbaru. Waktu saya sewa itu kilometernya baru 700. Jadi saya masih ngerayain mobil ini. Harum baunya mobil baru tuh terasa banget ya. Oke, saya sendirian tadi barusan ngedrop Alex, Bea sama Lily ke Perth, apa namanya tadi, bus stop, something like that, bus stop ya. Oke. Jadi saya masih perjalanan pulang ya ke tempat rumah yang kita sewa. Tadi kita bermacet-macet. Yuk kita lihat kondisi jalan. Jadi sambil menikmati perjalanan di Perth. Ini di sini ada kecepatan maksimal. Kecepatan maksimal yang kita bisa gunakan. Nah, mobil ini itu punya fasilitas untuk kemudian membuat limit sesuai dengan GPS yang ada di jalan itu gitu. Di kecepatan maksimalnya itu kalau udah dipencet limitnya itu, misalkan kecepatan maksimal di situ 60 gitu ya. Udah kita mau gas kayak apapun juga ya 60 lah maksimal sudah gitu, sesuai dengan kondisi jalan yang ada di situ. Oke. Ya. Ya, ini hari apa ya? Hari Rabu ya. Masih nggak pulang, orang jam-jam pulang kantor nih, makanya macet jalannya. Tapi ya macetnya di sini ya masih enak lah ya, nggak terlalu crowded banget gitu. Cuman macet lampu merah biasa aja sih. Oke. So, gimana? Mau nyetir di sini? Oh ya, itu ada yang bertanya. Apa yang diperlukan untuk bisa nyetir di sini? Saya gunakan SIM Indonesia. Saya gunakan kemudian sekarang sudah ada fasilitas untuk kemudian aplikasi international driving berlaku di 240 negara. Ya. Jadi itu berlaku internasional. Bayarnya kalau nggak salah kemarin itu $80 gitu. $80 ya, dan itu sudah bisa dipakai di mana saja teman-teman ya. Nah, kebetulan kalau driving experience saya memang sudah ada ya, dari sejak dulu. Di pertama kali saya nyetir itu Hawaii 2010. Nah ya betul, 2010 gitu. Kalau jalanan yang di sana itu lebar sekali. Setirnya memang setir kiri ya, tapi karena jalannya lebar ya kita bisa lebih leluasa gitu. Setir kiri itu artinya jalannya di sebelah kanan ya.
Nah, kalau saya paling suka adalah di negara-negara yang Commonwealth ya, negara-negara yang dari jajahan Inggris sebelumnya gitu. Karena negara-negara itu banyak setirnya setir kanan gitu. Jadi kayak di Australia gitu ya, atau bahkan Inggris sendiri gitu ya. Saya nyetir juga sendiri di Inggris ya, di Inggris, dan aturan-aturannya juga mirip-mirip lah ya. Jadi artinya kayak penanda-penandanya itu masih sama gitu. Beda kalau kayak di Amerika itu harus agak sedikit mengamati gitu. Oh, ini maksudnya apa gitu ya, rambu-rambunya ya. Kalau di sekitaran sini sih masih oke gitu. Saya sewa mobil juga di Hawaii sudah. Meksiko saya juga sewa mobil gitu ya. Saya sewa mobil juga di Meksiko. Terus di beberapa negara yang lain saya pernah sewa itu Australia, oke lah ya. Perth ini udah beberapa kali ya. Saya paling suka kalau di Perth ini ke daerah-daerah yang tavern gitu ya, ke tempat winery gitu, perkebunan anggur ya, atau pembuatan anggur gitu ya, industri anggur. Itu saya paling suka tuh situ. Ke sana gitu, kita menikmati wilayahnya, daerahnya gitu. Di sana ada beberapa restoran bagus juga dan enak juga gitu, makan di tengah-tengah ladang kayak gitu ya, dengan pemandangan view perkebunan gitu. Oke. Ya, kita kembali saksikan lalu lintas di Perth ini. Emang agak sedikit, ini gak seperti biasanya sih sepi gitu. Kalau sepi-sepi aja sih mungkin saya sih nggak akan rekam gitu ya teman-teman, tapi ya ini ngikutin dulu suasana ramenya gitu. Ya, jadi biar ikut mantau nih gitu di jalanan ini. Banyak mobil bagus yang jelas kalau di sini teman-teman. Tadi pagi saya barusan ngecek ke dealernya Mahindra Indonesia. Mahindra belum buka ya, Mahindra mobil itu belum buka. Tapi saya kan sudah ada satu unit yang Mahindra, yang Scorpio double cab ya. Nah, yang tadi saya lihat itu yang SUV dia 4-wheel drive pastinya, tapi asik banget ya. Masih mesinnya juga masih sama dari M-Hawk, Ford Motor Company, Fomoco ya. Dan terus, tapi yang jelas emang kalau mau dipakai buat jalan-jalan di luar kotaan gitu udah bisa ya, maksudnya dalam artian untuk 4-wheel drive-nya udah oke gitu. Karena pengalaman di Scorpio yang sebelumnya yang saya pakai juga, Scorpio itu enak banget 4-wheel drive-nya. Oke. Ya, ini tempat yang saya sewa, rumah yang saya sewa ini itu ada di arah Fremantle gitu ya. Jadi ini arah Fremantle teman-teman. Oke. Arah Fremantle. Kita akan nyebrangin jembatan sungai. Sebenarnya bukan sungai, ini lebih laut ya, laut, karena ini kayak semacam selat gitu. Ya, muara sungai yang besar sekali teman-teman ya.
Bahkan ada satu daerah yang kita nyebutnya sebagai Swan Lake itu di sini, danau, kayak danau gitu. Tapi itu saya nyebutnya laguna yang sangat besar gitu. Karena di situ sebenarnya connect ke laut gitu. Connect ke laut. Oke.